Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini kita bisa selesaikan di pertemuan terakhir ya. Kita akan menyelesaikan 3 bab insyaallah hari ini, yaitu al-maf'ulu lahu, kemudian maf'ul ma'ah, dan terakhir adalah kita akan selesaikan bab tentang al-mahfudat, yaitu isim-isim yang dijarkan. Baik, kita langsung saja membaca bagian pertama ya, al-maf'ulu lahu. Al-maf'ulu lahu, al-maf'ulu lahu. Kita bahas apa itu al-maf'ulu lahu ya. Qala Ibnu Ajur mengatakan babul maf'uli min ajlihi. Ya, nama lain dari al-maf'ulu lahu itu adalah maf'ul min ajlih ya. Maf'ul min ajlih ini nama lain dari maf'ul lahu. Wa huwa, dia adalah al-ismu isim. Yang pertama dia itu merupakan isim. Al-mansubu yang dibaca mansub, alladzi yuzkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Ya, maf'ul lahu ini adalah ungkapan bagi isim yang mansub, ya, kemudian dia bayanan, menjelaskan. Ya. Alladzi yuzkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li, menjelaskan li sababi wuqu'il fi'li, sebab ya, atau alasan dari terjadinya suatu perbuatan. Contohnya, qama zaitun ijlalan li amrin. Qama zaitun, ya, Zaid berdiri, kemudian diikuti dengan suatu kata yaitu ijlalan. Ijlalan. Dalam rangka, karena atau untuk memuliakan amr. Gitu. Jadi ini adalah maf'ul ajlih ini di sini, atau maf'ul lahu ya, yang di sini adalah kata ijlalan. Nanti dijelaskan insyaallah. Wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufika. Saya pergi atau saya bermaksud menemuimu gitu ya, dalam rangka atau untuk mengharapkan ma'rufik ya, kebaikanmu, atau mencari ya, kebaikanmu. Aku bermaksud mencari kebaikanmu. Nah, ibtigha'a ini adalah al-maf'ulu lahu atau maf'ul min ajli. Baik, Bu Akulu dan Syarih mengatakan ya, al-maf'ulu min ajlih wa yuqalu al-maf'ulu li ajlih, ya, dikatakan nama lainnya tadi min ajlih atau li ajlih ya, juga bisa, atau al-maf'ulu lahu. Huwa fi istilahi nuhati, menurut para ahli nahwu itu adalah ibaratun, sebuah ungkapan anil ismi, tentang isim al-mansubu yang dibaca al-mansubi. Anil ismi al-mansubi, isim yang mansub, alladzi yuzkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li, yang dia menjelaskan terjadinya alasan atau sebab terjadinya sesuatu. Ya, intinya ini. Jadi dia isim, kemudian mansub, kemudian dia sebagai keterangan atau sebagai penjelas dari terjadinya suatu peristiwa. Ya. Wa qauluna, adapun perkataan kami al-ismu, maksudnya adalah isim di sini, yashmalus shariha wal muawwala bihi. Dia memuat mencakup isim yang sharih maupun isim yang muawwal. Apa isim muawwal kemarin? Yaitu isim yang dapat ditakwilkan. Jadi ini adalah isim yang dapat ditakwilkan. Kemarin sudah dibahas juga ya. Ditakwilkan ke dalam isim sharih. Ya, ini isim muawwal namanya. Contohnya misalnya ada kalimat ji'tuka an abtaghi ma'rufak. Ya, aku mendatangimu dalam rangka atau ya, dalam rangka mencari kebaikanmu. Nah, ini misalnya ini ji'tuka ana contohkan di sini ya. An tahu ya masdar muawwal ini kemarin. Abtaghi ma'rufak. Nah, an abtaghi ini adalah muawwal, dia isim muawwal, masdar muawwal. Nah, dia bisa ditakwil. Nah, ditakwil ke dalam bentuk misalnya fi ibtighai gitu kan. Fi ibtighai
Fibtigha'i ma'rufika. Jadi an abtaghi ini bisa ditakwil menjadi fibtigha'i atau ibtigha'a. Nah, bisa seperti itu. Bagaimana apa yang dicontoh ini tadi. Ya. Kalau isim sharih yang seperti apa ya ini? Ya, isim sharih dia seperti ini, jelas isim. Baik. Kemudian kita lanjut, wala budda fil ismi alladhi yaqa'u maf'ulan lahu min ayyajtama'a fihi khamsat umurin. Isim yang dia berkedudukan sebagai maf'ul lahu atau maf'ul min ajli atau maf'ul li ajli ya, itu harus memenuhi 5 syarat. Ada 5 syarat. Jadi dia dianggap ini bacanya seperti apa gitu ya, atau ini kedudukannya seperti apa, kedudukannya sebagai apa. Itu ada 5 syarat di sini. Al-awwalu yang pertama adalah an yakuna masdaron. Ya. Dia adalah masdar. Masdar, kemudian wasani yang kedua adalah an yakuna qalbiyan. Dia sifatnya adalah amalan hati. Jadi qalbiyan ini adalah amalan hati. Perbuatannya itu perbuatan hati. Kita lihat tadi contoh ijlalan, mengagungkan, memuliakan. Ini kan bukan amalan jawarih ya, tapi sifatnya adalah amalan hati. Ibtigha'a ini juga amalan hati. Nah, kita jelaskan di sini atau dijelaskan oleh pensyarah di sini wa makna kaunihi qalbiyan, maksudnya qalbiyan ini apa? Alla yakuna dalan ala amalin min a'malil jawarihi kaliyati wal lisani. Yang dimaksud dengan masdar qalbi adalah bukan merupakan perbuatan anggota badan. Ya. Semisal tangan ya, atau lisan ya. Jadi misalnya nanti antum buat dorban gitu misalnya. Saya berdiri dalam rangka memukul, itu bukan. Atau di sini qira'atan misalnya. Ya, mislu qira'atan atau mislu ya qira'atun atau wa darbun ya misalnya antum bikin kalimat begini. Qama Zaidun dorban li amrin. Zaid berdiri dalam rangka memukul Amr, ini bukan. Enggak termasuk, karena yang kita anggap nanti sebagai maf'ul lahu itu harus sifatnya amalan qalbi, bukan amalan badan berupa amalan tangan, lisan atau yang lainnya. Wasal itu yang ketiga an yakuna illatan lima qablahu. Jadi isim yang sharih tadi ya, atau bisa juga muawwal tadi ya, atau masdarnya tadi gitu ya, itu harus berupa illah, berupa alasan ya. Jadi illah ini alasan atau sebab ya atas perbuatan yang sebelumnya, lima qablahu, atas perbuatan yang sebelumnya. Jadi tadi qama Zaidun ijlalan, Zaid itu berdiri gitu ya, ijlalan dalam rangka memuliakan. Nah, memuliakan ini terjadi karena ya, dilakukan karena dia berdiri gitu. Dia berdiri dalam rangka memuliakan. Nah, itu ada alasan. Warabi' yang keempat ayyakuna muttahidan ma'a amilihi fil waqti. Jadi yang keempat ini menjelaskan bahwasannya isim atau amil ya, amil dan isim yang berkedudukan sebagai maf'ul ajli itu harus dibatasi atau terjadi pada waktu yang sama. Jadi amilnya dan isimnya itu terjadi pada waktu yang sama. Amil dan isim afwan. Amil dan isim itu terjadi pada waktu yang sama. Ya, jadi proses berdiri dengan proses memuliakannya itu ya dalam satu kejadian. Tidak dalam waktu yang berbeda. Ini syarat yang keempat. Wal khamis yang kelima ayyattahida ma'amilihi fil fa'ili. Isim dan amil itu harus sama dalam hal fa'il atau pelakunya. Ya, jadi isim dan amil itu sama dari sisi fa'ilnya atau pelakunya. Ya. Jadi yang berdiri tadi dan yang memuliakan itu orangnya sama.
sama-sama Zaid. Ya, amilnya dengan isimnya di sini sama. Qasattuka ya, ini mutakallim ya, orang pertama. Aku bermaksud, yang bermaksud dan yang ibtigha'a atau yang mencari di sini adalah orang yang sama. Baik ya. Wah, ya, seperti itu ya. Insya Allah jelas ya, mudah-mudahan jelas ya. Jadi ini kita agak ngebut ini ya, nanti kita kejar khatam hari ini insya Allah. Jadi ini 5 syarat yang harus terpenuhi ya. Bahwasanya isim itu berkedudukan sebagai maf'ul li ajli. Wa misalul ismil mustajmi'i ya. Contoh dari isim ya, yang lihadhihi syurut ya. Lihadhihi syurut itu ta'diban. Jadi ini contoh ya, ini contoh dari ini sebenarnya menerangkan contoh isim yang mencakup mustajmi' ini maksudnya mencakup semua 5 syarat tadi. Jadi ini contoh isim yang mencakup 5 syarat tadi adalah kata ta'diban. Ya, ta'diban itu ya dia masdar ya kan. Kemudian dia amalan hati ya. Kemudian dia juga berupa alasan, dia berkedudukan sebagai maf'ul li ajlih, itu nanti juga terjadi dalam waktu yang sama di sini, dalam konteks ini ya. Dan dia juga fa'ilnya sama. Contohnya adalah darabtu ibni ta'diban. Saya memukul anak saya karena atau dalam rangka mendidik ya. Dalam rangka apa? Mendidiknya. Nah, kata ta'diban ini mencakup semua syaratnya. Jadi dia fa'innahu masdarun, dia masdar ya. Wa huwa qalbi, dia amalan hati, di anahu laysa min amali jawarih, bukan amalan jawarih atau anggota badan ya. Wa huwa illatun, dia merupakan alasan lidorbi, alasan untuk memukul. Kenapa mukul ya dalam rangka ini alasannya. Wa huwa muttahidun ma'a darabtu fi zaman. Dan dia juga terjadi pada waktu yang sama, pada zaman yang sama dengan proses pemukulannya. Gitu. Pas mukulnya itu dalam rangka mendidik. Kemudian wafil fa'ili aidan, dan juga dari sisi pelakunya. Ya. Pelakunya siapa ya? Saya. Gitu. Baik, ini contoh ya. Contoh dari sebuah kata atau isim yang mencakup 5 syarat tadi. Wa kullu ismin istawfa hadhihi syuruta yajuzu fihi amran. An-nasbu wal jarru bi harfin min hurufil jarri ad-dallati 'ala ta'lilil kalami ya. Kalami ini. Maksudnya setiap isim yang memenuhi syarat-syarat tadi, memenuhi syarat-syarat di atas tadi 5 tadi ya. Ini yajuzu boleh fihi amran. Boleh ada 2 hukum kedudukan nanti. Yang pertama adalah dia boleh dibaca nasab. Atau juga wal jarru bi harfi min hurufil jar. Dia boleh dibaca majrur ya, dengan huruf jar, dijarkan dengan huruf jar. Yang mana huruf jarnya ini adalah ala ta'lil, ya, menunjukkan adanya makna ta'lil, makna alasan. Lam ta'lil, contohnya di sini. Ya. Contohnya adalah lam di sini. Ada contohnya enggak? Nanti di belakang kayaknya ada. Atau bisa juga diganti kan ini kalau kita mau baca jar yang tadi misalnya qama zaitun li ijlali li amrin gitu. Atau wa qasadtuka libtighai. Ini boleh. Jadi kalau antum hilangkan lamnya ya itu tadi dibacanya nasab, tapi Anda boleh sisipkan di situ huruf jar yang menunjukkan makna ta'lil, yaitu lam di sini. Sehingga tadi qasadtuka libtighai ya, atau darabtu ibni litadibi. Nah, bisa seperti itu. Tapi ini kalau di PDF-nya wa'mal ya, kalau di buku Ana ini wa'lam. Ana milihnya wa'lam saja ya. Wa'lam, ketahuilah anna lil ismi alladhi yaqa'u maf'ulan li ajlihi salasa halatin. Ini kenapa salasa? Karena isimnya Anna kan.
Ini khobarnya anna diawalkan, kemudian di sini isimnya anna dibelakangkan ya. Maksudnya ketahuilah bahwa isim yang berkedudukan sebagai maf'ul li ajli itu ada 3 keadaan. Al-ula yang pertama ayyakuna muqtarinan bi'al. Ya. Maf'ul ajlihnya itu mengandung ya adanya al. Jadi maf'ul li ajlih ini beralif lam, dia memiliki alif lam pada isim tersebut. Asaniyatu yang kedua adalah ayyakuna mudhafan. Maf'ul li ajlihnya itu bentuknya adalah mudhaf. Asalisatu yang ketiga ayyakuna mujarradan min al wa min al idhafah. Ya, mujarradan itu adalah kosong. Berarti dia tidak memiliki al dan juga tidak di dalam bentuk idhafah, tidak diidhafahkan. Ini adalah keadaan apa? Isim yang berkedudukan sebagai maf'ul li ajli. Itu yang pertama adalah punya al, kemudian diidhafahkan. Yang ketiga adalah tanpa al dan juga tanpa idhafah. Tidak dalam bentuk diidhafahkan. Wa fi jami'i hadhil ahwali yajuzu fihi nasbu wal jarru bi harfi jarri. Nah, ini dalam keadaan ini, dalam seluruh keadaan ini, isimnya yang maf'ul li ajli tadi yajuzu boleh. Ya. Dalam keadaan apa? Nasab maupun jar dengan didahului huruf jar. Illa annahu qad yatarajjahu ahadul wajhaini wa qad yastawiyani fil jawazi. Nah, hanya saja di sini ya terkadang salah satu dari kedua keadaan misalnya apakah nasab atau jar itu bisa lebih kuat. Qad yatarajjahu, kadang bisa lebih kuat. Ahadul wajhaini salah satu salah satu keadaannya. Ya, mungkin di sisi lain nasab ini lebih kuat, di sisi lain dengan huruf jar yang lebih kuat. Wa qad yastawiyani, kadang-kadang juga yastawiyan seimbang fil jawazi dalam bolehnya dia dibaca nasab ataupun jar. Ya. Baik. Ini kondisinya. Boleh kadang-kadang ada salah satu yang lebih kuat, kadang-kadang nanti juga seimbang gitu ya. Fa'in kana muqtarinan bi'al. Kalau kata tersebut muqtarinan bergandengan ya dengan al, fal aktsaru, maka yang lebih mayoritas umumnya ya fihi ayyujarra fi harfi jarrin dalin ala ta'lil. Nah, kalau misalnya isimnya itu kok memuat al ya, maka umumnya mayoritasnya itu adalah dia dijarkan dengan huruf jar yang mana huruf jarnya itu dalin ala ta'lilnya, menunjukkan apa? Ta'lil. Nah, tadi sudah Anda contohkan ya tadi sebelumnya. Darabtu ibni lit ta'dibi. Nah, ini ada tambahan di sini al. Ya, ditambahkan al. Wa yaqillu nasbuhu, dan pada keadaan ini ya yaqillu itu sedikit atau jarang maf'ul li ajli itu nasbuhu dinasobkan gitu. Jadi jarang dinasobkan dalam keadaan ini tadi. Ya, dalam keadaan apa? Muqtarinan bi'al. Kalau dia ada alnya itu ya tidak dinasobkan begitu. Ya, karena dia kemasukan al. Wa in kana mudhafan, kalau seandainya dia mudhaf. Jaza jawazan mustawiyan. Dia boleh dan dia seimbang ya antara an yujarra bil harfi wa an yansib wa an yunsoba. Ya. Afwan, ini ya an yujarra bil harfi wa an yunsoba ya. Dia mustawiyan, dia seimbang ya, antara mau dijarkan boleh, mau dinasabkan juga boleh. Contohnya adalah zurtuka mahabbata adabik. Anda boleh bikin seperti ini mahabbata ya. Atau juga kalau mau dikasih lam atau dijarkan juga boleh. Wa zurtuka, di sini zurtuka li mahabbati. Ini kan enggak ada alnya. Tapi sini kata mahabbati ini diidhofahkan. Li mahabbati adabika. Ya, dia disandarkan dengan kata yang lain setelahnya. Maka di sini antum mau bilang mahabbata boleh, mau ditambahkan huruf jar jadi ini mahabbati boleh. Ya, karena dia
kedudukannya atau bentuknya adalah mudhof. Dia sebagai mudhof, yang sesuatu yang disandarkan, ada kata setelahnya gitu, yang bersandar padanya. Baik. Dan terakhir di sini wa in kana mujarradan min al. Kalau dia kosong atau tidak ada al di situ, wa minal idhofah, dan juga tidak ada idhofah, fal aktsar, ya, maka pada umumnya kebanyakannya fihi ayun soba, maka dibaca nasab. Ya, kalau nggak ada alnya, kemudian tidak ada idhofahnya, maka umumnya kebanyakan dia dinasabkan. Nahwukum tu ijlalan lil ustadi. Aku berdiri dalam rangka memuliakan ustad. Wa yaqillu jarruhu bil harfi, dan sangat minim. Di situ dibaca majrur. Wallahu alam ya. Alhamdulillah satu bab selesai. Baik, al-maf'ulu ma'ahu. Al-maf'ulu ma'ah. Maf'ul ma'ah. Babul maf'ul ma'ah. Bab maf'ul ma'ah, wa huwa, dia adalah al-ism, dia adalah isim, al-mansub, mansub alladhi yuzkaru li bayani man fu'ila ma'ahu fi al-fi'l. Dia isim yang mansub kemudian disebutkan untuk menjelaskan, ya, li bayani, untuk dalam rangka menjelaskan man fu'ila ma'ahu al-fi'l, menjelaskan siapa yang melakukan menjelaskan individu atau sesuatu yang melakukan sesuatu ketika fi'il itu dilakukan. Nahwu qaulika, contohnya adalah ja'a al-amiru wal jaisha. Telah datang amir, ya, pemimpin, wal jaisha, dan pasukannya. Kemudian yang kedua adalah istawa al-ma'u wal khashabata. Ya, telah sama, ya, ketinggian air dan kayu atau papan. Papan kayu itu sama air, ini ketiganya sama. Apa sih itu maf'ul ma'ah? Kita bahas di sini. Wa aqulu, dan syarih mengatakan al-maf'ulu ma'ahu 'inda nuhati. Menurut para ahli nahwu, apa itu? Dia adalah al-ismu. Isim, al-fadlatu. Al-fadlatu di sini adalah merupakan tambahan. Isim yang dia merupakan tambahan. Al-mansubu yang dibaca nasab bil fi'li aw ma fihi ma'na al-fi'li wa hurufihi. Dan dia dinasabkan oleh fi'il. Nah, dia mansub itu, mansubnya karena ada fi'il. Atau ada kata lain yang semakna dengan fi'il dan huruf-hurufnya, ya. Aw ma fihi ma'nal fi'li wa hurufihi, atau ada kata lain yang semakna dengan fi'il dan huruf-hurufnya. Ad-dalu 'ala dzati allati waqa'a al-fi'lu bi musahabatiha. Baik. Al-masbuku bi wawin tufidul ma'iyyatan nasfan. Apa di sini maksudnya, ya? Isim ini adalah ad-dalu, menunjukkan, ya, berbagai kejadian atau berbagai peristiwa, ya, berbagai zat, ya, perkara yang dia terjadi didahului, gitu ya, menyertai kejadian itu, ya, menyertai bimusahabatnya ini menyertai kejadian fiil. Ya, isim ini menunjukkan berbagai zat yang menyertai kejadian suatu perbuatan, ya, gitu ya, yang menyertai al-masbuku, yang didahului biwawin tufidul ma'iyyata, ya, nason. Dia didahului oleh huruf wawu, isimnya ini tadi, yang mengandung makna ma'iyyah atau kebersamaan yang ditunjukkan secara nas, jelas. Jadi ada wawu di situ, sebelum isimnya ada wawu, tapi wawunya ini bermakna wawu ma'iyyah, yang menunjukkan makna kebersamaan. Nah, makna kebersamaan. Faqauluna, perkataan kami, al-ismu itu yashmalu mufrada, mengandung, mencakup mufrad wal musanna wal jam'. Mufrada, musanna, jam'a. Dia cakupannya mufrad, musanna, jama', wa mudzakkar, muannas juga dicakup di sini. Maksudnya dari sini isim itu. Wal muradu bihi, maksudnya dari isim itu adalah al-ismu sharih. Ya.
Al-ismu as-sharihu. Ya. Dunal awal. Jadi ini isimnya sharih, bukan isim yang bisa ditakwil. Ya. Kalau tadi kita lihat yang isim yang maf'ul lahu, ya. Maf'ul lahu atau maf'ul li ajli itu dia berlaku pada isim sharih maupun isim yang muawal. Kalau ini hanya berlaku pada isim sharih, bukan isim yang bisa ditakwil. Wa kharaja anhu al-fi'lu wal huru wal harfu wal jumlah. Dan dia di sini tidak termasuk ya. Tidak termasuk di sini adalah fi'il, huruf, dan jumlah atau kalimat yang tidak bisa menjadi maf'ul ma'. Intinya dia hanya berlaku pada isim sharih saja. Wa qauluna al-fadlatu, maksud dari kata al-fadlatu, maknahu annahu laisa ruknan fil kalami. Jadi fadlah ini menjelaskan bahwa dia bukan rukun dalam kalimat ini. Bukan unsur utama, bukan unsur penentu dalam suatu kalimat. Dia hanya tambahan aja. Kalau kita bilang tadi, ja'a al-amiru cukup ya. Kalimatnya itu bunyi gitu. Maksudnya kita bisa pahami ya, tanpa adanya al-jaisha. Jadi al-jaisha itu hanya berupa al-fadlah, yaitu tambahan. Nah, falaysa fa'ilan, dia bukanlah maf'ul fa'il maf'ul ma' ini bukanlah fa'il. Wala mubtada'an, dia juga bukan mubtada, wala khabaran, bukan khabar juga. Dan wa kharaja bihi al-umdatu. Dia terkecualikan ya. Jadi dengan batasan ini tadi ya, dia bukan fa'il, bukan mubtada, bukan khabar, maka batasan ini terkecualikan ya, yaitu isim-isim yang bentuknya adalah berupa al-umdatu. Umdatu adalah unsur penentu dari suatu kalimat. Ya. Maksudnya dia dibutuhkan, sangat dibutuhkan dalam satu kalimat. Jadi umdah itu dibutuhkan dalam kalimat. Jadi karena sebenarnya sebuah fi'il itu, ya, itu sangat butuh pada al-umdah, pada penentu. Ya. Ja'a, apa ja'a? Nah, kalau tambahkan ja'a zaidun, nah baru jelas. Itu kan? Jadi dia bukanlah umdah, bukanlah penentu. Jadi suatu kalimat. Nahwu contohnya ya. Ishtaraka Zaidun wa Amrun. Telah bersekutu Zaid dengan Amr. Nah, di sini ishtaraka ini kalau kita berhentikan saja sampai Zaid ini enggak bunyi. Zaid bersekutu. Nah, dengan siapa? Nah, itu dia butuh apa? Penentu lagi. Nah, Amrun di sini adalah penentu. Maka Amrun ini bukan merupakan maf'ul ma'. Ya, tapi atof nanti di sini konteksnya. Jadi bedanya maf'ul ma' dengan atof di sini kelihatan. Karena Amrun ini posisinya adalah umdah. Ya. Karena dia melengkapi dari fi'il yang dia sangat butuh padanya gitu. Ya. Baik ya. Di sini ishtaraka Zaidun. Nah, Zaid bersekutu. Kalau Zaid bersekutu itu apa? Enggak jelas. Maka dia butuh al-umdah, butuh penentu, yaitu tambahan di sini amrun. Baik, kita lanjutkan. Wa qauluna, perkataan kami ada di sini ada al-mansubu bil fi'li aw ma fihi ma'na al-fi'li wa hurufihi. Yadullu ala anna al-amila bil maf'uli ma hu ala darbaini. Jadi perkataan yang dinasabkan dengan fi'il atau yang semakna dengan fi'il dan huruf-hurufnya ini menunjukkan bahwasanya amil dari maf'ul itu, amil dari maf'ul ma'ah itu ada dua macam. Al-awalu yang pertama, yaitu al-fi'lu. Jadi amil dari maf'ul ma'ah ini ada dua macam. Yang pertama adalah amilnya berupa fi'il. Contohnya, ya, hadara al-amiru wal jaisha. Baik, hadara ini adalah fi'il, kemudian al-amiru ini adalah apa? Fa'ilnya. Nah, al-jaisha ini merupakan maf'ul ma'ahnya yang dia menyertai si amir. Wasani yang kedua, al-ismu ad-dalu ala ma'na al-fi'li al-mustamilu ala hurufihi. Kasmil fa'ili fi nahwi al-amiru hadirun wal jaisha. Boleh juga dia bentuknya adalah isim yang semakna dengan fi'il. Baik. Nah, isim yang dia memiliki makna fi'il. Ya.
yang memuat huruf-hurufnya. Seperti contohnya isim fa'il di sini hadirun. Nah, al-amiru hadirun wal jaisha. Nah, al-jaisha adalah maf'ul ma'ahnya. Ya, dia dibaca al-jaisha ya, karena sebab adanya di sini hadirun, yaitu isim. Ya. Isim apa? Isim fa'il. Isim fi'il. Isim fa'il. Isim fa'il. Afwan. Isim fa'il. Hadirun. Ya. Kan wazannya fa'ilun kan? Ya. Jadi bisa juga pakai isim. Wa qauluna, kemudian perkataan kami mengenai al-masbuku biwawin. Yang didahului huruf wawu tadi, al-masbuku didahului biwawin dengan huruf wawu, ya nasun fit dalalati 'alal ma'iyyati. Maksudnya mengandung makna ma'iyah yang ditunjukkan secara nas, secara jelas. Yakhruju bihi al-ismu al-masbuku biwawin laisat nassan fil dalalati 'alal ma'iyyati. Jadi di sini mengecualikan berbagai isim yang didahului huruf wawu yang secara nas itu apa? Tidak mengandung makna ma'iyah. Bukan maknanya bukan ma'iyah. Contohnya hadara Muhammadun wa Khalidun. Hadara Muhammadun wa Khalidun ini maknanya bukan ma'iyah, bukan kebersamaan. Nah. Kemudian di sini ada ketentuannya, Sini nggak ada keterangannya ya. Ya intinya, nanti ada keterangannya insya Allah di sini. Ya. Wa'lam, ketahuilah annal isma, sesungguhnya isim al-waqi'ah yang terletak ba'dal wawi 'ala naw'ani. Ya, terletak setelah wawu itu ada dua macam. Yang pertama adalah al-awwalu ma yata'ayyanu nasbuhu 'ala annahu maf'ulun ma'an. Yang pertama dia adalah isim yang harus dinasobkan karena dia bahwasanya merupakan maf'ul ma'ah. Kemudian yang kedua ma yajuzu nasbuhu 'ala dzalika wa itba'uhu lima qablahu fi i'rabi ma'tufan 'alaih. Nah, yang kedua ini ya, boleh juga diikutkan hukum i'rabnya dengan kata sebelumnya. Nah, kalau ini dia disebut dengan ma'tuf nanti. Nah, hukumnya ma'tuf bukan maf'ul ma'ah. Kemudian dijelaskan yang pertama ini adalah famahalluhu, kedudukannya idza lam yasihha tasyriku ma ba'dal wawi lima qablaha fil hukmi nahwu ana sa'irun wal jabala wa nahwu zakartu wal misbaha fa innal jabala la yasihhu tasyrikuhu lil mutakallimi fi sayri wa kadzalika al misbahu la yasihhu tasyrikuhu lil mutakallimi fil mudzakarati. Wa qad mathala al mu'allif li hadha an-naw'i bi qawlihi istawa al ma'u wal khashabata. Jadi ketentuan yang pertama ini ya berlaku ya, jika isim yang terletak sebelum dan setelah huruf wawu itu tidak dapat bersekutu. Tidak bisa bersekutu, tidak sah kalau dia bersekutu ya. Dalam satu hukum yang sama. Ya, contohnya di sini kita lihat ana sa'irun, saya berjalan, wal jabala, dan gunung. Maksudnya saya berjalan ditemani gunung. Zakartu wal misbah. Saya mengulangi pelajaran dan ditemani lampu. Fa innal jabala, sesungguhnya di sini gunung itu tidak sah. Tidak bisa ya menyertai si pembicara. Fisairi dalam berjalan gitu kan. Gunungnya itu enggak jalan ya, cuma yang jalan itu cuma ana doang gitu. Ya dia nemeni aja. Nah, nemeninya ini beda. Dia nggak bisa barengan gitu, kayak jalan orang si A dengan si B. Ya. Maka dia tidak bisa bersekutu di situ. Dalam hal sama jalannya. Kemudian yang kedua, wakadzali kali misbah juga nggak bisa bersekutu dengan si mutakallim dalam hal mudzakarah. Masuk lampunya itu juga mengulang pelajaran kan tidak. Maka di sini si al-jabal dan misbah ini dihukumi sebagai maf'ul ma'ah. Sifatnya pembersamaan. Hanya membersamai saja, tapi secara
berserikat dalam hal melakukan sesuatunya itu tidak bisa. Ya. Kayak tadi syair, ya, berjalan. Jabal nggak berjalan bareng kita. Juga si Misbah ini nggak mengulang pelajaran juga gitu. Hanya kitanya saja, tapi kita ditemani gitu ya. Maka di sini dihukum sebagai maf'ul ma'. Ya, sebagaimana contoh si mu'alif tadi ya. Istawa al-ma'u wal khosyabata. Ma' dan khosyabata ini tidak bisa berserikat. Ya. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua, ada apa ini? Famahalluhu idza sahha tasyriku ma ba'dal wawi lima qablaha fil hukmi. Bisa bersekutu dalam satu hukum antara isim yang sebelum wawu dan yang setelahnya. Bisa bersekutu. Nah, hadara Aliyun wa Muhammadun. Nah, ini Ali dan Muhammad ini kan bisa bersekutu ya dalam hal hadirnya. Baik, fa innahu yajuzu nasbun. Fa innahu yajuzu nasbu Muhammad. Maka boleh Muhammadnya ini dinasabkan. Ala annahu maf'ul ma'ah. Boleh. Antum nanti bilang ini dengan Muhammadnya ini dibaca nasab. Boleh. Dan boleh juga dibaca rofa. Ya, karena dia dianggap sebagai ma'tuf dari Ali. Boleh. Antum mau baca hadara Aliyun wa Muhammadan boleh. Hadara Aliyun wa Muhammadan juga boleh. Ya. Karena sungguhnya di sini Muhammad ini boleh dalam berserikat dengan Ali ya dalam hal hadirnya. Gitu kan? Dan juga di sini contoh dari mu'allif yaitu ja'al amiru wal jaish. Yang antum mau boleh bikin dinasabkan boleh, dibikin apa namanya? Rafa juga boleh. Baik ya, ini agak mepet waktunya. Afwan ini agak molor nanti mungkin kita selesainya. Ini anak baca saja ya biar cepat. Afwan yang belum kebagian baca. Qala wa amma khabaru kana wa akhwatiha wa ismu inna wa akhwatiha faqad taqaddama dzikruhuma fil marfu'ati wa kadzalika tawabi'u faqad taqaddamat hunaka. Adapun khobar dan saudaranya, khobar kana dan saudaranya, isim ina dan saudaranya, ya, faqad taqaddama maka telah terdahulu dzikruhuma penyebutannya atau pembahasannya fil marfu'ati di dalam bab marfu'at. Nah, ini sudah dibahas dan di sini enggak dibahas ya. Wa kadzalika tawabi juga dibahas di dalam atau termasuk apa ini? Berbagai tawabi ya. Faqad taqaddamat hunaka juga telah disebutkan. Jadi tentang isim yang mengikuti isim lain gitu kan. Tawabi sudah dibahas dulu. Wa aqulu minal mansubati. Jadi dalam kategori mansubat itu kan ada inna wa akhwatuha ya kan. Inna wa akhwatiha. Isim inna dan wa akhwatiha. Itu isimnya termasuk bagian dari yang dibaca nasab kan. Kemudian khobar dari kana dan teman-temannya. Kemudian tabi'nya mansub itu juga termasuk bagian dari mansubat. Tapi sudah dibahas semuanya di dalam bab-bab yang terdahulu. Maka fala hajatan enggak butuh bina bagi kita ila i'adati syai'in minhu. Enggak perlu kita bahas lagi. Intinya gitu. Baik, kita masuk ke bab terakhir, mudah-mudahan kita bisa selesai ya. Al-mahfudatu minal asma'i. Yaitu isim-isim yang mahfudat, yang dibaca khafat, yang dibaca jar. Ibnu Ajur mengatakan bab mahfudat minal asma'. Al-mahfudat itu ada salah satu anwa'in, ada 3 macam ya. Yang pertama mahfudun bil harfi. Jadi dijarkan dengan huruf, wa mahfudun bi idhofati, jar karena idhofah ya. Kemudian tabi'un lil mahfudi. Dia mengikuti apa namanya? Isim yang majrur. Wa aqulu dan aku mengatakan, syarih mengatakan al-ismu al-mahfudu ala salasati anwa'in. Isim itu ada yang mahfud ya, yang majrur itu ada 3 macam. Ya. Wadzalika li'annal khafad lahu imma an yakuna harfan min hurufil khafdi allati sabaqa bayanu. Yang pertama di sini ya sudah dibahas ya. Tentang apa? Bahwasanya di sini isim majrur itu ada 3 macam kan? Yang menjarkan isim ada 3 yaitu huruf jar yang telah dijelaskan pada di awal buku.
sudah dijelaskan. Fil awal kitab wallati sayadkuruha al-muallifu ba'da dzalika. Ini sudah dijelaskan dulu di awal. Wa dzalika nahu Khalid min qaulika. Contohnya kata Khalid dalam perkataan asfaqtu ala Khalidin, saya kasihan dengan Khalid. Fa innahu maka si Khalid ini majrurun bi ala. Dia kenapa dibaca majrur? Karena kemasukan huruf jar yaitu ala. Ya. Wa huwa dan ala itu adalah harfun, satu huruf min hurufil khafdi, dari huruf-huruf yang khafat, huruf-huruf jar. Ini yang pertama. Wa imma an yakuna al-khafadu an yakuna al-khafadu lil ismi. Ya. Benar ya? Yang kedua ya ini. Sebentar. Oke, yang pertama adalah an yakuna harfan, ya. Yang kedua adalah an yakuna al-khafadu lil ismi idhafata ismin qablahu ilaihi. Nah. Yang kedua, ini dia sebagai, kenapa dia dibaca majrur? Karena dia adanya idhafah dengan isim lain yang terletak sebelumnya. Ada pengidofahan isim lain yang terletak sebelumnya. Maksud dari idhofah di sini adalah nisbatus tsani li awal. Menyandarkan kata kedua dengan kata yang pertama. Menisbahkan kata kedua dengan kata yang pertama. Contohnya di sini kata Muhammad. Ja'a ghulamu Muhammadin. Nah, ghulamu Muhammadin ini adalah bentuk tarkib idhofah. Nah, maka kata Muhammad di sini karena disandarkan pada ghulam, maka dia dibaca majrur. Ya. Fa innahu mahfudun bisabab idhofati ghulam ilaihi. Ya, karena dia diidhofahkan dengan kata ghulam. Ya. Yang ketiga sekarang wa imma an yakuna al-khafidu lil ismi tabaiyatahu ya lismin mahfudin. Ya. Karena dia mengikuti ya, isim yang dibaca khafat. Bi ayyakuna na'tan. Karena dia di situ adalah berupa na'at ya, berkedudukan sebagai sifat. Contohnya adalah al-fadil min qaulika akhadtu al-ilma an Muhammadin al-fadili. Ya. An Muhammadin al-Fadil. Aku mengambil ilmu dari Muhammad yang mulia. Nah, al-Fadil ini adalah na'at atau sifat dari kata Muhammad. Ya. Kemudian au ma'tufan, bisa jadi dia berupa ma'tuf, berupa ataf. Contohnya adalah kata Khalid pada kalimat marartu bi Muhammadin wa Khalidin. Saya ketemu dengan Muhammad dan Khalid. Khalid ini dibaca majrur karena ikut dengan Muhammad. Muhammadnya dibaca jar karena kemasukan huruf bi di sini. Au ghairu hadzaini min at-tawabi'il lati sabaqa dzikruha, atau yang lainnya ya. Contoh-contoh yang tawabi lainnya ya. Baik, di sini intinya isim yang dijarkan itu ada 3 sebab. Jadi yang pertama adalah karena dia kemasukan huruf jar. Kemudian yang kedua dia karena idhofah, ya. Yang ketiga karena dia merupakan tabi', ya. Bisa berupa ma'tuf, bisa berupa na'at dan sebagainya. Jelas ya, ini 3 hal penyebabnya. Kenapa dibaca khafat, dibaca jar. Kemudian ini masing-masing tadi dari 3 hal tadi dijelaskan oleh penulis. Fa'amal mahfudu bil harfi, adapun mahfud dengan huruf ya, bahwa ma yukhfadu biman wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa hurufil qasami wa hiya al waw wal ba wa ta'u au biwawi rubba wa bimud wa mundu ya. Nah, intinya kalau yang mahfud dengan huruf ini adalah semua yang dijarkan dengan huruf ya. Isim-isimnya dia dibaca majrur karena kemasukan huruf-huruf ini. Ada min, ila, an, ala, dan seterusnya, dan seterusnya.
Dan juga ada huruf qasam. Kemasukan huruf qasam, misalnya wawu, ba, ya, ta, ya. Atau dengan huruf tadi yang lain. Rubah, mundu, dan seterusnya. Jadi adalah penyebab isim dibaca majrur. Kemudian syarih mengatakan ya, jenis yang pertama dari mahfudhat ini adalah mahfud dengan huruf ya, dari huruf-huruf khafat. Huruf khafat itu ada banyak sekali. Ini dicontohkan satu-satu oleh syarih ya. Ada min. Yang di sini wa min ma'aniha al-ibtida'u. Di antara maknanya adalah makna menyatakan ibtida, permulaan. Ya. Yang dia mengawali kalimat ya, mengawali suatu kalimat ya. Wa tajurrul isma, dan dia menjarkan isim adz-dzahira wal mutmara. Dia menjarkan isim yang zahir maupun yang mutmar. Contohnya wa minka wa min nuhin. Di sini ya, menjarkan ini ya, dhamir di sini ya, maupun di sini nuhin ini adalah isim zahir. Isim dhamir, isim zahir semua kena. Bisa. Yang kedua ada kata ila. Apa makna dari ila? Itu adalah al-intiha. Ya. Al-intiha yaitu akhir dari sesuatu atau selesai. Baik. Wa tajurru al-isma al-zahira wal mutmara aidan. Dia juga menjarkan isim yang zahir dan isim yang mutmar. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, ilaihi yuraddu ilmus sa'ati. Ilaihi di sini ya, dia ila masuk pada huruf pada isim yang mudmar, dhamir. Kemudian wa qauluhu, dan firman Allah yang lain, ilallahi ya. Ila masuk pada isim yang zahir, yaitu Allah di sini. Ilallahi marji'ukum jami'a. Baik, di sini Allah kemasukan ila. Wa minha an, ada an di sini. Makna dari an adalah mujawizat ya, al-mujawizatu. Mujawizah atau mujawazah ya. Al-mujawazatu yaitu maknanya apa, nanti kita lihat ya. Mujawazah apa maknanya? Tajru al-isma adz-dzahira wal mutmaru aidan. Dia menjarkan isim dhahir dan dhamir. Contohnya firman Allah, laqad radiyallahu 'anil mu'minina. 'Anil mu'minina, terhadap. Ini an masuk pada isim yang zahir, al-mu'minin. Dia jarnya dengan ini ya. Ya, di sini. Karena isim jamak mudzakkar salim kan? Nah, ini kemudian wa qauluhu, firman Allah, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Nah, ini anhum, anhu ini adalah an masuk pada isim dhamir. Jadi mujawizah ini maknanya adalah terhadap. Lalu ada ala, maknanya adalah al-isti'la. Isti'la ya, maknanya di atas. Wa tajru isma al-zahira wal mudmara aidan ya, dia juga menjarkan isim dhahir dan isim dhamir. Contohnya wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun, firman Allah. Wa 'alaiha di sini ala masuk pada dhamir. 'Alal fulki ala masuk pada isim dhahir. Wa minha fi, ada fi juga di sini ya. Di sini maknanya adalah al-zarfiyah. Al-zarfiyah, keterangan ya. Dia menjarkan isim dhahir dan isim mutmar juga. Bagaimana firman Allah, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun ya. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Surat Az-Zariyat. Nah, di sini fis sama'i, fi masuk pada isim dhahir. Kemudian la fiha ghaulun. Ya, tidak ada alkohol ya, tidak ada yang memabukkan di situ. Fiha di sini fi masuk pada isim apa? Mutmar, isim dhamir. Lalu ada kata rubba. Makna rubba adalah at-taqlil. At-taqlil itu menyatakan jumlah yang jarang, jumlah yang sedikit.
Nah, kalau taklid ini hanya berlaku pada menjarkan isim zohir yang nakiroh. Hanya menjarkan isim zohir yang nakiroh saja. Contohnya perkataan Anda, rubba rojulin karimin laqituhu. Saya jarang. Rubba rojulin, saya jarang ya. Rubba rojulin karimin laqituhu. Saya jarang menjumpai lelaki yang dermawan. Maka dia di sini hanya masuk pada isim zohir yang nakiroh. Baik. Ini ada contoh yang lain ini. Contoh karimin, rojulin karimin ini adalah dia jar karena mensifati rojul, ya kan? Dimasuk yang kedua ya. Baik, kita lanjutkan. Alba maknanya adalah at-ta'diyatu. At-ta'diyatu. Membentuk kata yang membutuhkan objek ya, muta'addi atau ya, membentuk kata yang membutuhkan objek. Dia menjarkan isim dohir dan domir. Contohnya adalah fa'imma nadhaban nabika. Kemudian zahaballahu binurihim. Bika di sini ba masuk pada isim apa? Domir, ya kan? Binurihim di sini bisa menjamakkan keduanya. Menjamakkan cahaya dan menjamakkan cahaya di sini kan. Kata nur ini adalah dohir. Kemudian ada kaf, ya, ada kaf. Maknanya adalah tasbih, penyerupaan. Kaf ini hanya berlaku pada isim dohir saja. Ya, masalun nurihi kamishkatin. Kaf di sini masuk pada isim dohir. Kemudian ada lam, ya. Lam di sini adalah al-istihqaq, wal milku. Memilik, ya, menyatakan hak dan milik. Dia menjarkan isim dohir dan domir juga. Sabbahalillahi, lillahi, sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Ya. Kemudian juga ada lahu mulkus samawati wal ard. Lahu, ya, lahu artinya di sini adalah miliknya lah, ya. Lahu mulkus samawati wal ard. Dia masuk pada isim yang zahir maupun yang dhamir. Kemudian juga di sini wa minha huruful qasami as-salasati, huruf qasam. Ada ba, ada ta, ada wawu, ya. Dan ini sudah dibahas gitu kan. Sudah menjelaskan ya di bab sebelumnya ya. Di sini dikatakan waqad takallamna 'alaiha kalaman mustawfi di awalil kitab, sudah dibahas di awal-awal. Fala hajata bina ila i'adati syai'in minhu, enggak perlu kita bahas lagi. Kemudian juga ada huruf wawu rubba ya. Wawu rubba wa mithaluha, ini ada qaul dari seseorang ya. Lelaki dari Bani Qais. Walailin kamaujil bahri arkha sudulahu. Apa ini? Malam ya. Malam itu seperti gelombang laut yang mengurai tirainya. Ini kamaujil bahri. Nah, ini gelombang laut. Ini wawuruba ya. Walailin. Bukan ini. Bukan yang kamauju, ini kaf ya tadi. Walailin di sini. Nah. Wawuruba. Kemudian waqaluhu aidan wa baydati khidrin la yuramu khiba'uha. Ini wa baydatin. Wa baydatin. Ini artinya gadis pingitan yang tidak selayaknya disembunyikan. Ini agak unik ya, ini syair nih. Kemudian ada lagi mudh wa mundhu. Wa yajurrani, yang keduanya menjarkan al-azmani. Isim zaman. Keduanya ini mudh dan mundhu ini menjarkan isim apa? Zaman. Dan keduanya wahuma yadulani menunjukkan ala makna min. Inka nama ba'daha madhiyan. Kalau setelahnya itu maknanya lampau.
Contohnya mara'aitu mudh yaumil khamisi. Saya tidak melihatnya sejak dari hari Kamis. Mudh ini artinya min, ya. Artinya min. Karena di sini ya kata terletak yang terletak setelahnya ini adalah menunjukkan makna lampau. Kemudian makallamtuhu mundhu syahrin. Saya tidak berbicara dengannya mundhu syahrin, sejak 1 bulan yang lalu. Wa yakunani bimakna fi, ya, keduanya juga bisa bermakna fi. Ingka nama ba'dahuma hadirun. Kalau maknanya keduanya itu adalah makna sekarang, makna hadir, ya. Contohnya la ukallimuhu, saya ini kan sekarang ini. Jadi kan kalam tu, ya. Kalam tu, ro'aitu, ya. Makna lampau semua. Kalau sekarang ini adalah makna sekarang, ya. Fiilnya kan fiil sekarang, ya. Dan ini di sini la ukallimuhu mudh yaumina. Saya tidak bicara dengannya yaumina. Nah, ini maknanya hari ini gitu kan. Maka di sini mudh ini maknanya adalah fi. Kemudian la alqahu mudhu yaumina. Yaumina ini adalah juga maknanya adalah hari ini, maka ya, dia dimaknai fi mudhunya ini. Saya tidak bertemu dengannya pada hari ini. Fa in waqa'a ba'da mudh au mundhu fi'lun. Kalau setelah mudhu itu adalah fi'il, ya. Au kana al-ismu alladhi ba'dahu marfu'an fahuma ismani. Kalau mudh dan mundhu ini setelahnya itu adalah fi'il atau isim yang setelahnya adalah isim yang marfu', maka keduanya itu dianggap sebagai isim. Baik, ya. Inilah contoh-contoh huruf yang jar tadi. Terakhir lagi masih ada satu subbab terakhir, satu matan. Qala wa amma ma yukhfadu bil idhofati. Apa-apa yang diidhofahkan, yang majrur karena adanya idhofah. Contohnya adalah hulamu zaidin wa huwa ala qismaini. Ada 2 macam. Ma yuqaddaru bil lami wa ma yuqaddaru bimin. Ada yang ditakdirkan, ya. Takdirkan kepada huruf lam dan ditakdirkan kepada mim. Faladhi yuqaddaru bil lam nahwu hulamu zaidin. Nah, ini ditakdirkan adanya ada lam di sini, ya. Kemudian yang ditafsirkan dengan min ini contohnya adalah saubu khazin. Saubu khazin wa babu sajin wa khatamu hadidin. Ini dia mengandung makna takdir min. Kemudian dikatakan al-qismu tsani, pembagian yang kedua. Ya. Pembagian yang kedua dari mahfudzat ini adalah mahfudz dengan idhofah, ya. Ada 3 macam. Ada 3 macam. Tapi di sini mu'alif menyebutkan hanya 2 macam. Yang pertama adalah ma takunu, ya, al-idhofatu fihi ala makna min, ya. Yang kedua adalah maknanya adalah lam. Nah, di sini ditambahkan oleh syarih. Yang ketiga adalah ada makna fi. Nah, tadi kan si mu'alif Ibnu Ajrum itu hanya menunjukkan 2. Ya, takdirnya itu lam kemudian min. Tapi syarih menambahkan ada makna fi di situ. Baik, kita lihat yang maknanya min, ya. Maka batasannya di sini adalah al-mudhaf itu adalah merupakan juz'an, ya. Wa ba'dun minal mudhaf ilaihi. Dia adalah bagian, part of dari mudhaf ilaihnya. Contohnya adalah jubbatu sufin. Jubbatu sufin, ya, yaitu jubah dari wol. Nah, yang mengandung makna min ini. Ya. Karena di sini katakan wolnya ini adalah ya bagian dari jubah, gitu kan? Iya, dijelaskan, ya, fa inal jubbata ba'du suf wa juz'un minhu, ya. Dia adalah bagian dari suf, ya. Wa kadzalika amtsilatul muallif, ya. Seperti contoh yang diberikan juga oleh muallif. Misalnya apa? Di sini thawbu khorrin. Thawbu khorrin ini pakaian dari sutra. Afwan, khazin, ya.
Saubu khazin, bukan khorin. Saubu khazin. Pakaian dari sutra. Sutra ini kan part of dari pakaian. Babu sajin, pintu dari apa? Kayu jati. Kayunya itu kan jadi bagian dari pintu. Khatamu hadidin, cincin dari besi. Hadid ini adalah bagian dari cincinnya. Min maknanya. Kemudian yang idhofah dengan fi. Yang lam tadi sudah dijelaskan ya. Atau tidak dijelaskan di sini. Oh, ya tidak dijelaskan oleh syarih ya. Dia langsung ke min di sini. Oh, yang terakhir nanti. Lamnya terakhir. Baik. Ya, sekarang yang fi dulu ya, lamnya yang terakhir. Yang maknanya fi, mengandung makna fi, ya. Maka di sini ayyakuna al-mudhafu ilaihi dzarfan lil mudhafi. Batasannya makna fi adalah mudhaf ilaihi harus merupakan dzaraf atau keterangan dari mudhaf. Keterangan bisa keterangan waktu, bisa keterangan tempat. Contohnya bal makrul lail. Makrul laili ini adalah makru fil laili. Fa innal laila dzarfun lil makri wa waqtun yaqa'u al makru fi. Maksudnya waktu malam ini adalah dzaraf bagi kata makr. Dan waktu makar itu dilakukan. Dan ketika makar itu dilakukan gitu kan. Ini bal makru fi laili. Ini mengandung makna fi. Jelas ya? Mudah-mudahan. Kemudian yang terakhir wa amma wa amma ma takunu al-idhafatu fihi ala makna lam, yang makna lam. Fa kullu ma la yasluhu fihi ahadun naw'aini al-madhkuraini nahwu ulamu zaidin hasirul masjid wa hasirul masjid. Baik. Adapun di sini pengidhofahan dengan makna mengandung makna lam itu adalah seluruh pengidhofahan yang tidak memiliki batasan sebagaimana dua jenis pengidhofahan dengan min atau dengan yang sebelumnya, seperti contoh sebelumnya, ya, yang takdirnya dengan min dan takdirnya dengan fi. Maka di sini contohnya adalah hulamu zaidin, budak milik Zaid. Hasirul masjidi, tikar milik masjid. Seperti itu. Nah, ini adalah tiga contoh ya. Tiga contoh dari isim yang dizarkan dengan idhofah. Dia bisa bermakna min, dia bisa bermakna fi, dia bisa bermakna lam. Baik, alhamdulillah. Ini waqad taraka al-mu'allifu, satu paragraf lagi. Si mu'allif ini telah meninggalkan al-kalama alal qismi tsalits minal mahfudati, ya. Beliau tidak menjelaskan kan tadi isim yang mahfud itu ada tiga kan, ya. Ada yang karena huruf, karena idhofah. Nah, yang karena tapi ini enggak dijelaskan. Wa huwa al-mahfudu bitabi'iyati. Ya, bitabi'iyati. Enggak dijelaskan di sini. Wa udruhu, adapun udurnya di sini fi dzalika annahu qad sabaqa al-qawlu alaihi fi akhir abwabil marfu'ati mufassalan. Nah, di sini dimaafkan lah ya, ada udur ya, tidak membahas tentang jenis ketiga dari isim majrur ya. Karena ya ini bisa ditolerir lah ya. Ya kan? Kan enggak dibahas nih yang isim majrur karena tapi. Enggak dibahas. Karena bab itu telah dibahas secara rinci ya. Di bab apa? Marfu'at. Ya, isim marfu'. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alamu wa azzu wa jalla. Ya, ini Allah yang Maha tahu, Allah yang Maha tinggi, Maha mengetahui, Maha perkasa dan Maha mulia. Alhamdulillah kita telah selesaikan pelajaran kita ya. Membahas tentang At-Tuhfatu As-Saniyah ya. Syarah dari Muqaddimah Al-Ajrumiyah, dan mudah-mudahan antum semua diberikan pemahaman. Kalau antum belum paham sekarang tidak masalah, mohon terus kepada Allah supaya diberikan kemudahan dan keistiqomahan, dan kita jadikan pelajaran bahasa Arab ini sebagai sarana untuk memahami Al-Quran dan Sunnah yang benar. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua. Ana mohon maaf ya, secara pribadi selama pembelajaran ini kalau ada kekurangan dan kesalahan, dan semoga kita bisa dipertemukan kembali di dars yang lain insyaallah taala, mudah-mudahan. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.